Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sifa Ramadhani Ainul Khomaria akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai teks hikayat. Teks hikayat yaitu cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Karakteristik hikayat ada 7. Yang pertama, kemustahilan. Hikayat tidak logis serta tidak bisa diterima oleh nalar. Yang kedua, tokoh sakti. Tokoh yang terkandung pada hikayat biasanya mempunyai kemampuan sakti seperti di film superhero. Ketiga, anonim. Penulis cerita hikayat tidak diketahui secara pasti. Keempat, alur berbingkai. Hikayat dapat memiliki lebih dari satu cerita. Kelima, istana sentris. Latar belakang cerita hikayat berlangsung di istana. Keenam, statis. Penggambaran dan penulisan antara satu hikayat dengan hikayat lainnya tidak terlalu berbeda. Yang terakhir, edukatif. Hikayat mengandung amanat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, kata arkais. Kata yang berhubungan dengan masa lalu, kuno, dan tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Contohnya, Maharana yang artinya perang besar. Yang kedua, konjungsi temporal. Kata penghubung untuk menandakan urutan waktu, contohnya sebelum, sesudah, dan atau kemudian, lalu, dan banyak sebagainya. Yang terakhir, majas. Gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup. Yang pertama, majas mail adalah majas bertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Yang kedua, majas antomesial adalah majas yang menyebutkan suatu bukan dengan nama aslinya, tapi dengan sifat yang melekat pada seseorang atau benda tersebut. Yang ketiga, majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hikayat. Nilai hikayat ada 5. Yang pertama, nilai religius atau agama. Mengajarkan untuk meyakini keberadaan Tuhan, senantiasa meminta tolong padanya dan meningkatkan keimanan. Yang kedua, nilai sosial. Mengajarkan kita untuk berbuat baik pada sesama tanpa melihat perbedaan status, ras, suku, dan agama. Yang ketiga, nilai moral. Mengajarkan kita untuk bertindak hati-hati, tidak merugikan orang lain, dan mematuhi norma yang berlaku. Yang keempat, nilai edukasi. Berhubungan dengan kewajiban menganyam pendidikan sejak kecil, baik itu ilmu agama, pengetahuan umum, kesenian, dan lain-lain. Yang terakhir, nilai budaya. Berhubungan dengan adat istiadat masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah bentuk hikayat. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah hikayat yang menceritakan asal-muasal suatu tempat, suatu benda. Bentuk hikayat digambarkan dengan jenaka. Yang kedua, epos. Epos adalah hikayat yang mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang. Yang terakhir, romance. Romance adalah hikayat yang menceritakan masalah asmara dan rumah tangga. Yang terakhir adalah jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat ada 3. Yang pertama, biografi. Biografi adalah cerita tentang kehidupan seorang tokoh yang diangkat dalam cerita. Bisa diambil dari tokoh nyata atau non-fiksi. Yang kedua, peristiwa. Yang menceritakan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi dengan penggambaran yang dramatis dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Yang terakhir, agama. Agama menceritakan tentang seorang tokoh agama atau peristiwa keagamaan. Demikianlah materi bahasa Indonesia tentang teks hikayat yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.